lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Puluhan kasus narkoba terungkap sepanjang April 2024. KPU membuka pendaftaran secara umum PPK dan PPS untuk Pilkada 2024. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama untuk ke pagi hari ini, sepanjang April 2024, Polres Bone berhasil meringkus 34 tersangka dari 18 kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Narkoba Polres Bone berhasil mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkotika ditambah 1 kasus DPO. Penangkapan itu berasal dari pengungkapan kasus selama bulan April 2024. Kasatres Narkoba Polres Bone, AKP Yusriadi Yusuf mengatakan, dari 18 kasus tersebut, tersangka yang berhasil diringkus sebanyak 34 orang. 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Sementara untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu kurang lebih 81 gram narkoba jenis sabu. Lanjut Yusriadi, pengungkapan kasus narkoba tidak mudah karena bersifat kompleks. Apalagi Kabupaten Bone memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 27 kecamatan. Sehingga diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak, termasuk pelibatan masyarakat, untuk ikut berperan aktif apabila mengetahui informasi, agar segera dilaporkan kepada Satres Narkoba Polres Bone. Jumlah tersangka yang berhasil kami amankan yaitu 34 orang warga negara Indonesia. Dengan rincian laki-laki 30 orang, perempuan 3 orang, dan anak 1 orang. Selanjutnya, untuk barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu kurang lebih 81 gram sabu. Ditambahkan meski baru 2 minggu menjabat sebagai Kasatres Narkoba, pihaknya berharap niatnya untuk memberantas narkotika yang ada di Kabupaten Bone dapat realisasi. KPU Kabupaten Bone akan membuka penjaringan pendaftaran PPK dan PPS untuk ke Pilkada 2024. Berikut dilaporkan Suryani Arifin. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bone bakal merekrut badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS pada Pilkada Bone 2024. Hal itu diungkapkan Koordinator Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bone Abdul Aziz. Usai KPU RI mengeluarkan keputusan KPU nomor 476 tahun 2024 tentang metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dikatakan untuk pengumuman pendaftaran PPK akan dimulai Selasa tanggal 23 April mendatang, sedangkan PPS di tanggal 2 Mei 2024. Sementara untuk syarat pendaftaran, Abdul Aziz mengatakan kurang lebih sama dengan perekrutan pada pemilu lalu, yakni minimal pendaftar memiliki ijazah SMA. Itu dibuka nanti akan dibuka 23 itu terbuka. Kalau persyaratannya kurang lebih sama dengan yang lalu, dengan pendidikan itu minimal SMA, standar, surat kesehatan, surat keterangan sehat, berbadan sehat. Adapun tahapan pendaftaran melalui tahap seleksi tertulis yang besar kemungkinan menggunakan CAT dan wawancara. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Informasi terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone imbau warganya untuk mengantisipasi penyakit DBD menyusul tingginya curah hujan yang terjadi beberapa pekan terakhir. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menghimbau masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap penularan penyakit demam berdarah dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti di musim penghujan saat ini. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Dr. Gigi Yusuf mengingat adanya peningkatan kasus DBD dalam kurun waktu Januari hingga April 2024. Menurutnya peningkatan tersebut dipengaruhi oleh hujan yang fluktuatif beberapa bulan terakhir sehingga banyak genangan dan juga banyak potensi perindukan. Dikatakan pihaknya belum merinci besaran jumlah kasus tersebut, namun diakui masih dapat tertangani dengan baik. Meskipun demikian, Yusuf mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri melalui gerakan kebersihan lingkungan masyarakat dengan cara mengurangi tempat penampungan air seperti kaleng-kaleng minuman bekas dan menutup air penampungan sehingga bisa meminimalisir tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Memang ada peningkatan, tapi masih batas-batas yang masih bisa ditangani dengan baik. Ya, himbauannya ya jangan panik. Di musim hujan seperti ini ada kecenderungan nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dengan pesat. Ya, tentu lakukan pemusnahan sarang nyamuknya. Ya, caranya adalah jangan sampai ada air tergenang. Air tergenang itu di pot, di got, di tempat minum burung, kemudian di belakang kulkas. Carilah tempat-tempat yang tergenang yang memungkinkan nyamuk bisa bertelur. Nah, kalau itu tidak ada nyamuk yang bisa berkembang. Yusuf menambahkan jika ada yang mengalami gejala-gejala demam berdarah, agar segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Bone. Selain itu, pihaknya menerangkan jika ada kasus DBD yang mengancam ekshalasi besar di suatu wilayah, maka akan dilakukan fogging atau pengasapan. Namun tidak serta-merta dilakukan karena ada tahapan identifikasi korban DBD di lingkungan tersebut. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.